Sumpa. Salam belajar, membaca, mendengar, dan melihat. Anak-anak sekalian, pada saat ini kita bersama-sama akan belajar tentang klasifikasi benda dan makhluk hidup. Bapak sengaja membuat video ini untuk mempelajari lebih jelas tentang klasifikasi benda dan makhluk hidup agar kalian juga dapat lebih mudah untuk membuat catatan dan juga mempelajari materi tentang klasifikasi benda dan makhluk hidup ini. Kita tahu bahwa di alam ini banyak sekali benda dan juga makhluk hidup. Benda yang biasa kita sebut juga dengan benda mati dan juga banyak sekali makhluk hidup. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi tersebut. Kita mulai dari benda. Yang kita maksud benda di sini adalah tentunya benda mati. Benda itu dibedakan menjadi dua secara umum, yaitu ada benda alamiah, misalnya ada batu, pasir, logam, dan sebagainya. Kemudian ada juga benda buatan. Benda buatan ini antara lain adalah pensil, baju, bahan makanan, dan yang lain-lainnya. Itu merupakan benda buatan. Silakan kalian cari contoh benda-benda buatan yang ada di sekitar kalian. Sifat dan ciri benda sebagai pembeda itu biasanya dilihat dari bentuk bendanya, kemudian ukuran benda, warna benda, keadaan permukaan benda, ataupun bahan penyusun benda. Itu cara kita membedakan suatu benda, misalnya benda mati. Kalau kita melihat contoh-contoh benda itu, kita juga bisa membedakan antara benda buatan yang berasal dari alam dan juga benda buatan yang memang murni buatan. Ada beberapa benda buatan berasal dari bahan alam. Contohnya aja kalau kita melihat panci itu dari bahan alam yaitu aluminium. Kemudian pensil itu bahan alamnya adalah karbon. Ya, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, juga kita bisa membedakan benda itu juga bisa dibedakan berdasarkan benda yang sederhana maupun benda yang bersifat kompleks. Ya, kita tahu kalau benda sederhana itu berarti hanya terdiri atau tersusun oleh satu macam bahan. Tapi kalau benda yang namanya benda kompleks itu tersusun oleh beberapa bahan. Contohnya mobil. Nah, tentu itu merupakan benda kompleks. Kenapa? Karena di sana terdiri ada besinya, ada aluminium, ada karet, ya, kemudian ada bahan-bahan yang lain. Kemudian manusia itu selalu berinovasi, memproduksi berbagai macam benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak sekali contoh-contoh benda buatan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang makhluk hidup. Kalian tahu yang disebut dengan makhluk hidup itu adalah ada yang namanya hewan, ya, ada yang namanya tumbuhan, ada juga kita sendiri sebagai manusia. Itu adalah kelompok makhluk hidup. Nah, apa bedanya makhluk hidup tadi dengan benda mati? Mungkin ada yang tahu? Ya, makhluk hidup itu berbeda dengan benda mati karena makhluk hidup itu memperlihatkan adanya yang namanya gejala-gejala kehidupan. Ya, gejala kehidupan itu apa aja? Mungkin kita bisa ingat diri kita sendiri aja. Apa yang ada dalam diri kita? Apa aja? Misalnya ada kita bernafas, kemudian kita juga bergerak, makan dan minum. Benda mati tidak membutuhkan makan dan minum. Kemudian tumbuh dan berkembang.
ada juga berkembang biak. Makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, serta juga melakukan adaptasi. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang gejala kehidupan ini. Kita mulai dari yang pertama, gejala kehidupan yang paling mudah kita amati sehingga suatu makhluk hidup itu dikatakan sebagai makhluk hidup, yaitu bernafas. Dan makhluk hidup pasti bernafas. Apakah ada benda mati yang bernafas? Ya, kita lihat dulu apa bernafas itu. Apa yang dimaksud dengan bernafas? Ya, bernafas itu sebetulnya adalah menghirup udara untuk memasukkan oksigen dan menghembuskan nafas untuk mengeluarkan karbon dioksida. Apakah benda mati ada yang membutuhkan udara atau khususnya membutuhkan oksigen ini sehingga bisa dikatakan seperti bernafas? Ya, tentu kita tahu bahwa misalnya kendaraan bermotor pasti membutuhkan oksigen untuk membakar dari bahan bakar yang ada untuk menghasilkan energi. Jadi sebetulnya kendaraan bermotor juga memiliki prinsip bernafas juga, tapi kadang-kadang kita tidak tahu hal ini. Kita belum paham tentang hal ini. Lalu oksigen itu di dalam tubuh makhluk hidup digunakan untuk apa? Sama dengan pada kendaraan bermotor. Oksigen itu juga digunakan dalam proses yang namanya oksidasi biologi. Apa oksidasi biologi? Oksidasi biologi adalah proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan minuman. Kenapa makhluk hidup membutuhkan makan dan minum? Ya, tadi kita ingat dalam bernafas tadi salah satunya adalah membakar sari-sari makanan dalam proses oksidasi biologi. Jadi makhluk hidup ini memerlukan makan dan minum itu sebagai sumber energi. Selain itu, dari makanan itu juga merupakan zat pembangun yang membangun tubuh kita, yang membangun otot-otot kita, membangun sel-sel di tubuh kita. Juga sebagai zat pengatur dan pelindung. Kenapa disebut zat pengatur dan pelindung? Karena beberapa bahan makanan itu mengandung zat-zat yang sangat diperlukan tubuh kita untuk mengontrol seluruh kegiatan di tubuh kita. Misalnya ada vitamin, ya, ada mineral, itu digunakan untuk mengontrol tubuh kita. Misalnya yang paling mudah, kalau kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami gangguan kesehatan mata kita. Kalau kita kekurangan vitamin C, maka kesegaran tubuh kita atau daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Maka kita perlu makan dan minum yang cukup. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Makhluk hidup tentunya bergerak. Kita sebagai makhluk hidup menunjukkan berbagai macam cara kita bergerak, kita berjalan, kita berlari, atau melakukan aktivitas apapun juga, itu kita melakukan suatu gerakan. Hewan juga demikian, jelas melakukan pergerakan yang sama dengan manusia. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah kalian tahu tumbuhan apakah bergerak atau tidak? Ada yang bisa memberi contoh kira-kira? Bagaimana contoh gerak tumbuhan? Ya, benar. Kalian mungkin bisa memberi contoh bahwa ketika daun putri malu disentuh, maka daun putri malu tadi mengucuk. Sebenarnya banyak gerak tumbuhan yang lain, misalnya akar menuju ke air, kemudian gerak dari tanaman-tanaman yang merambat pada batang-batang yang ada sekitarnya, kemudian mekarnya bunga, pecahnya misalnya kulit biji dan sebagainya. Itu contoh-contoh gerak pada tumbuhan. Kalau tadi gerak pada hewan dan manusia itu bisa berjalan, berlari, berenang misalnya. Nah, tentunya agak berbeda dengan tumbuhan. Kenapa? Karena pada hewan dan manusia itu mereka memiliki sistem gerak. Kemudian ciri yang berikutnya yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Apakah sama tumbuh dan berkembang? Mungkin banyak kita mengatakan bahwa tumbuh itu sama aja dan berkembang.
Padahal sebetulnya tumbuh dan berkembang itu sesuatu yang sangat berbeda. Apa perbedaannya tumbuh dan berkembang? Yang namanya tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran. Dan dia bersifat irreversibel. Artinya apa? Tumbuh itu tidak dapat balik. Sesuatu makhluk hidup yang sudah tumbuh, misalnya suatu makhluk hidup itu bertambah besar, maka dia tidak bisa bertambah kecil lagi. Ketika dia kurang makan, tidak mungkin dia menjadi kecil, menjadi pendek lagi, tidak mungkin. Yang sudah tumbuh tinggi ya tumbuh tinggi. Nah itu namanya bersifat irreversibel. Jadi bertambahnya ukuran. Beda dengan yang namanya berkembang. Berkembang itu adalah perubahan menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Jadi kalau yang namanya berkembang itu pasti dia ada sesuatu yang baru. Paling gampang itu kita mengingatnya bahwa kalau yang namanya berkembang itu ada sesuatu yang baru. Misalnya kalau pada manusia, ya kita ingat bahwa ketika kita masih bayi, ya, ketika masih bayi kalian belum bisa apa-apa, belum bisa jalan, belum apa, kemudian kalian sedikit demi sedikit kalian bisa berjalan, kalian bisa berlari, ya, kemudian kalian bisa melakukan aktivitas apapun juga. Itu namanya kalian berkembang, karena ada sesuatu yang muncul baru. Ya. Tumbuhan ketika baru tumbuh dari biji, ya, semula tidak memiliki daun, kemudian muncul daun, muncul batang, muncul akar, itu namanya berkembang. Nah, kemudian ketika pada tumbuhan itu bertambah tinggi, itu yang namanya tumbuh. Bertambah banyak daunnya, itu namanya tumbuh. Kadang-kadang tumbuh dan berkembang ini berjalan secara beriringan. Makanya seringkali ini menjadi disamakan. Oleh karena itu, tolong kita harus memahami hal ini. Kemudian yang berikutnya, gejala kehidupan. Yang berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Apa itu berkembang biak? Ya, betul. Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa makhluk hidup itu harus berkembang biak? Ya, tujuan dari berkembang biak itu sebetulnya adalah melestarikan keturunannya agar tidak punah. Jadi ingat, melestarikan keturunannya, bukan melestarikan dirinya, tapi melestarikan keturunannya supaya keturunannya tidak punah. Misalnya kalau ayam bertelur kemudian menghasilkan anak, ya tujuannya adalah supaya tetap ada ayam. Tapi ayamnya, induk ayam tadi ya juga bisa mati, tetapi nanti sampai kapanpun selama masih ada perkembangbiakan, maka pasti masih ada ayam. Tumbuhan juga demikian. Kita bisa melihat tumbuhan itu menghasilkan tunas, ada yang menghasilkan biji dan sebagainya. Itu adalah cara-cara berkembangbiak pada tumbuhan. Ya, gejala kehidupan berikutnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Apa yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang atau iritabilitas ini? Artinya bahwa rangsang itu apa? Perubahan, adanya perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Itu yang namanya rangsangan. Jadi kalau makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan, berarti makhluk hidup itu mampu mendeteksi atau mampu mengetahui adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan tadi. Itu yang namanya peka terhadap rangsang. Nah, karena makhluk hidup peka terhadap rangsang, maka makhluk hidup itu akan berusaha menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau melakukan adaptasi. Oleh karena itu sebetulnya adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan itu sebetulnya hasil dari peka terhadap rangsang ini. Jika ini sebetulnya menyatu antara peka terhadap rangsang dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kenapa? Kalau suatu makhluk hidup peka terhadap rangsang tetapi tidak mampu menyesuaikan diri, maka tidak ada gunanya. Makhluk hidup tadi akan mati. Ya, maka makhluk hidup itu perlu beradaptasi, yaitu menanggapi perubahan lingkungan tadi. Apa contohnya? Yang paling mudah, ketika kita kedinginan, maka kita ambil jaket, atau ketika mau tidur kita pakai selimut dan sebagainya. Kalau kepanasan, kita kadang-kadang mencari kipas angin atau berteduh di bawahnya pohon dan sebagainya. Ada adaptasi atau penyesuaian diri ini fungsinya adalah mempertahankan kelangsungan hidup
individu itu sendiri. Jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dirinya sendiri. Kenapa? Kalau sesuatu ada perubahan lingkungan yang cukup berat, ya, terjadi perubahan lingkungan yang cukup berat, kemudian dia tidak mampu menyesuaikan diri, maka dia akan mati. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Kenapa? Karena makhluk hidup di bumi sangat banyak. Seperti tadi, supaya kita memudahkan mengelompokkan benda, maka tadi ada benda yang sederhana, benda yang kompleks dan sebagainya, ada benda alamiah, benda buatan. Pada makhluk hidup juga demikian. Kita seringkali mengenal ada yang namanya tanaman obat, ada tanaman sayuran, ada tanaman industri dan sebagainya. Pada hewan kita mengenal ada hewan darat, ada hewan air dan sebagainya. Nah, itu ada klasifikasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana klasifikasi dalam IPA? Dalam IPA, klasifikasi ini didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Sehingga nanti kita akan mengenal yang namanya tingkatan takson. Jadi berdasarkan ciri-cirinya, maka kita nanti akan mengenal yang namanya tingkatan takson. Nah, yang pertama kali mengajukan atau mengemukakan tentang klasifikasi berdasarkan ciri-ciri tertentu ini, atau kita kenal dengan klasifikasi modern, itu adalah Carolus Linnaeus. Oleh karena itu, Carolus Linnaeus itu disebut sebagai bapak klasifikasi atau bapak sistematika. Kemudian kita juga mengenal tingkatan takson yang diajukan oleh Carolus Linnaeus. Diawali dari kingdom atau kerajaan, atau mungkin dunia, atau regnum istilahnya, banyak istilah. Nah, dari kingdom, setiap kingdom mungkin nanti kita ada beberapa macam sistem klasifikasi. Ada yang sekarang ini kita anut ada sistem 5 kingdom. Kalau awalnya ada 2 kingdom, banyak tumbuhan dengan hewan, kemudian nanti berkembang ada sistem 3 kingdom tanpa bumi, ada sistem 4 kingdom, ya, ada sistem 5 kingdom, ya. Sekarang ini kita mengenal sistem 5 kingdom. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kingdom ini atau kerajaan itu dikelompokkan atau dipisah-pisahkan menjadi beberapa filum untuk hewan dan beberapa divisio untuk tumbuhan. Ini kita melihat dari 2 sistem kingdom, ya. Kemudian dari masing-masing filum maupun divisio tadi itu akan dibedakan menjadi beberapa yang namanya kelas atau klasis. Kemudian dari klasis itu dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu adalah ordo atau bangsa. Kemudian setiap ordo itu juga dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil lagi yang namanya adalah familia atau jenis. Kemudian setiap jenis juga dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, yaitu yang namanya genus atau marga. Nah, kemudian dari marga ini nanti akan dikelompokkan yang paling kecil, yaitu yang namanya spesies. Meskipun nanti dalam setiap spesies ini juga bisa dikelompokkan yang namanya varietas. Nah, silakan nanti kalian pelajari bagaimana tingkat takson itu. Kita akan bahas sistem klasifikasi menurut R.H. Whittaker. Menurut R.H. Whittaker ada sebetulnya banyak klasifikasi, ya, sistem klasifikasi yang dikemukakan, tetapi kita yang pelajari adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Meskipun yang terbaru ini ada sistem 6 kingdom. Kingdom yang pertama adalah Monera. Monera ini ciri-cirinya adalah uniseluler atau bersel satu, uni itu satu. Jadi bersel satu. Kemudian prokaryotik, artinya bahwa dia belum memiliki membran inti. Ya, kata pro itu artinya belum. Karyon itu inti, jadi belum memiliki inti yang sebenarnya. Gitu. Kemudian mikroskopik, artinya dia hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contohnya apa? Contohnya untuk kingdom Monera itu adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Jadi bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian yang kingdom yang kedua adalah kingdom Protista. Kingdom Protista ini sama dengan Monera tadi, hanya berbedanya
Ya, jadi ini sebagian besar bersifat uniseluler atau bersatu. Kemudian yang berbeda adalah eukariotik. Jadi kingdom protista ini sudah eukariotik. Eukariotik itu apa? Eu itu artinya benar atau sejati. Nah, karion itu inti. Sehingga eukariotik dia memiliki inti yang sejati. Ini intinya sudah memiliki membran. Kemudian sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, ada yang seperti hewan, ada yang seperti jamur. Misalnya contohnya dari kingdom protista ini adalah Eglena. Ya. Kemudian kingdom yang ketiga itu adalah kingdom fungi atau jamur. Kita sering mengenal bermacam-macam jamur yang ada di sekitar kita. Kingdom fungi atau jamur ini umumnya bersifat multiseluler. Multi itu banyak, berarti dia memiliki sel yang banyak. Kemudian eukariotik tadi sudah saya jelaskan bahwa eukariotik itu berarti dia sudah memiliki membran inti. Kemudian kingdom fungi ini, kelompok ini sudah memiliki dinding sel, maka bentuk tubuhnya itu cenderung tetap. Ya. Artinya apa? Kalau kita tekan, dia tetap terasa keras. Kalaupun kita tekan kuat, maka akan rusak. Nah, itu cirinya. Beda dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini kita tekan ya, tubuh kita ini dia akan berubah bentuk, tapi ketika kita lepas dia akan kembali ke semula. Nah, itu karena apa? Karena tubuh kita sel-selnya tidak memiliki dinding sel. Tuh. Kemudian fungi ini tidak berklorofil. Perlu kita ketahui bahwa fungi atau jamur ini dulu masuk kelompok plantae atau tumbuhan. Berbeda dengan kelompok tumbuhannya hanya karena dia tidak berklorofil. Kalau berdinding sel sama, nanti pada tumbuhan juga berdinding sel. Nah, hanya bedanya kalau tumbuhan nanti berklorofil, kalau jamur tidak berklorofil. Karena tidak berklorofil, maka dia tidak dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tapi dia dapat membuat makanan dengan cara yang namanya kemosintesis, ya, dengan cara kimia. Contohnya itu adalah jamur tiram, ya, ada jamur kuping dan sebagainya. Kingdom yang keempat yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Ya, kita tahu tadi sudah saya sampaikan bahwa ini umumnya multiseluler, kemudian eukariotik, ya. Kemudian juga dia memiliki dinding sel. Kemudian berklorofil. Ya, ini yang berbeda. Sehingga dia bersifat autotrof. Auto itu sendiri, trof atau trofi itu makanan. Jadi dia dapat menghasilkan makanan sendiri atau dapat membuat makanan sendiri. Kemudian contohnya padi, ya, dan juga mungkin banyak tumbuhan yang di sekitar kita, ada mangga dan sebagainya. Dan untuk klasifikasi dari tumbuhan ini sendiri ataupun juga hewan nanti kita bisa belajar, kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Ya, kingdom yang kelima itu ada kingdom animalia. Ya. Apa dari cirinya dari kingdom animalia? Ini agak berbeda dari kingdom plantae. Kalau kingdom plantae tadi itu berklorofil, kalau kingdom animalia ini tidak berklorofil, itu cirinya. Yang lainnya sama, yaitu eukariotik, multiseluler, kemudian tidak memiliki dinding sel. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia ataupun hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga ketika ditekan tubuhnya itu karena sel-sel yang tidak memiliki dinding sel maka bisa berubah. Kemudian ketika dilepaskan bisa kembali lagi, artinya bersifat lentur. Kalau ada dinding selnya pada tumbuhan itu kalau ditekan bisa berubah bentuk, tapi ketika dilepaskan ya rusak, sel-selnya rusak karena dinding selnya rusak. Kemudian tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Heterotrof itu berarti tidak dapat membuat makanan sendiri, dia menggantungkan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, yaitu khususnya tumbuhan. Contohnya apa? Ya banyak, kita melihat ada gajah, ada kucing, ada anjing dan sebagainya. Nah, kemudian dalam mengelompokkan makhluk hidup dapat menggunakan dua cara, ya, yaitu dengan kunci determinasi. Ya, kemudian juga dari ciri-ciri setiap makhluk hidup itu diidentifikasi, kemudian mengerucut, ya, pada ciri-ciri yang sama. Jadi
ketika kita melihat ciri-ciri dari makhluk hidup, kita kumpulkan ciri-ciri makhluk hidup itu dari setiap makhluk hidup kita kumpulkan, kemudian kita cari ciri-ciri yang sama, kita kelompokkan. Ya, kemudian nanti dari kelompok-kelompok itu baru kita akan mengelompokkan yang lebih yang kecil, kemudian sampai ke kelompok yang paling kecil. Nah, itu cara mengelompokkannya. Ya, catatan di sini bahwa ciri makhluk hidup itu yang multiseluler itu dapat diamati secara langsung dengan indera. Ya, tetapi makhluk hidup yang uniseluler kita mengamatinya harus dengan menggunakan mikroskop. Nah, langkah-langkah klasifikasi itu yang pertama, mengamati karakteristik dari makhluk hidup, kemudian mencatat persamaan dan perbedaan sifat, kemudian mengklasifikasikan yang memiliki persamaan sifat. Kita bisa melihat pada gambar yang ada. Kemudian yang berikutnya memberi nama. Ya, itu contoh, ada contoh klasifikasi, hasil klasifikasi. Kemudian setiap nama makhluk hidup itu oleh ilmuwan diberi namanya nama ilmiah, atau seringkali kita mengenal dengan istilah nama Latin. Apa nama ilmiah itu? Ya, kenapa harus diberi nama ilmiah? Nama ilmiah ini sangat penting agar apa? Agar semua orang sama persepsinya. Semua orang di seluruh dunia sama persepsinya. Misalnya untuk pisang itu nama ilmiahnya secara umum Musa paradisiaca misalnya. Kucing juga demikian. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Maka kita perlu menggunakan nama ilmiah, dan ini biasanya menggunakan bahasa Latin dengan mengikuti aturan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya apa? Bi itu dua, berarti terdiri dari dua kata. Ya, terdiri dari dua kata. Setiap nama itu dari dua kata. Ya, dan kata-kata itu yang pertama merupakan nama genus. Kemudian kata yang kedua penunjuk spesies. Contohnya tadi kucing namanya Felis domesticus. Kemudian ada aturan yang berikutnya adalah bahwa dalam penulisan nama ilmiah tadi huruf pertama itu huruf pertama dari kata pertama itu harus huruf besar. Aturan yang berikutnya, kalau kita tulis tangan maka harus kita garis bawah. Kalau kita tulis tangan kita garis bawah terpisah, garis bawahnya terpisah. Jadi misalnya kalau Felis domesticus, Felis di garis bawah kemudian terpisah dengan domesticus. Untuk mempelajari tentang penulisan nama ilmiah, kalian bisa mencari contoh-contoh dari buku atau dari internet dan sebagainya. Demikian juga untuk mengklasifikasi makhluk hidup secara lebih jauh, klasifikasi dari hewan, klasifikasi dari tumbuhan, kita akan pelajari lebih jauh pada waktu yang akan datang. Mungkin cukup itu saja pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat bagi pengetahuan kita untuk menjalani kehidupan lebih lanjut. Sampai jumpa.